teman-teman, selamat datang di podcast tanpa nama. Halo teman-teman, selamat datang di podcast tanpa nama. Jadi kali ini kita bakal membahas topik tuh tawuran di balik lensa. Nah, pertama-tama perkenalkan aku Teta dan di sini ada rekan saya, Dulvan. Oke. Nah, terus di sebelah kiriku ada kontra yaitu Mas Nizam dan di sebelah kanan ada tim pro yaitu Mas Bagas. Nah, jadi tawuran antar pelajar ini tuh sering dilaksanakan oleh pelajar-pelajar tuh di luar sekolah kan, tapi mereka tuh membawa nama sekolah gitu kebanyakan. Nah, merusak ya, dan sering juga di kota-kota besar. Di Yogyakarta juga sering kan. Iya, kita juga sering dengar kayak gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapan kalian tentang fenomena tersebut? Dari Mas Bagas dulu deh ya. Kalau dari kejadian yang aku lihat itu tuh tawuran kok bukan sekedar kekerasan gitu loh. Jadi tawuran itu juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu dari gengsi, solidaritas, dan juga budaya lokal yang membuat fenomena tawuran itu tuh dapat berlangsung sampai sekarang. Nah, ini tuh suka untuk mempertahankan identitas kelompok atau grup tawuran tersebut. Kalau aku kurang setuju sih, karena sesuatu hal atau misalnya identitas yang dibangun berdasarkan tawuran itu biasanya tuh gak dijalan dengan baik gitu loh. Malah jatuhnya tuh malah ke dampak yang negatif. Kayak misalnya tuh ada banyak orang yang tumbang atau meninggal pasca tawuran, itu kan malah jadi dampak negatif. Terus dari lingkungan masyarakat juga yang terdampak dari tawuran itu kan. Ya memang benar sih, cuman kan di sini yang saya bahas itu ada aspek positifnya gitu loh. Kayak solidaritas, terus rasa dekat dengan teman, itu kan juga positif ya. Kan kita kalau lebih dekat dengan teman, kita juga bisa lebih gampang dapat bantuan dari teman juga. Tapi Bagas, kalau memang ada solidaritas di dalamnya kan. Nah, kenapa tuh tetap banyak orang yang menyesal setelah ikut tawuran tuh? Kalau menurut saya itu tuh disebabkan karena tekanan sosial gitu loh. Tekanan media, individu atau hubungan dengan keluarga itu yang nggak optimal, jadi individu ini bisa mentalnya ngeganggu, kayak emosinya nggak stabil, dan dia terjerumus ke dalam lingkungan yang bisa dibilang tidak sehat. Oh gitu. Tapi nih ya ada satu faktor lagi yang mempengaruhi tawuran itu. Salah satunya tuh ada faktor individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau beri Tambahin tadi ya. iya oke, panas banget nih. Gimana nih? Secara harfiah gitu ya. Kalau tawuran itu kan dari cerita sendiri gitu loh, mau milih yang baik atau yang hebat. Kalau misalnya dari jalan yang balik gitu, kita bisa ikut organisasi yang positif seperti OSIS, MPK dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari ikut lomba terus belajar dengan sungguh-sungguh biar dapat ranking kelas, itu kan bisa jadi sebuah apresiasi tersendiri buat lingkungan sekitar maupun diri sendiri. Karena kita coba nggak bisa mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kayak kalau orang ini udah terjerumus ke tawuran, ya pelajaran yang bisa didapat ini maksudnya bukan yang mendukung tawuran ya. Oke. Maksudnya kan Maksudnya Mas Bagas melihat dari sudut pandang pelakunya kan. ya itu kan kalau dia udah masuk ke situ kan, ya kita nggak tahu juga kok bisa masuk situ, kan bisa banyak faktor. Nah, itu kan yang bagus kan jadi diambil itu dari aspek solidaritasnya, terus jadi rasa dekat dengan temannya gitu-gitu sih. Berarti kalau menurut Mas Bagas tuh kalau misalnya kita udah tawuran gitu, apakah bisa meningkatkan jadi diri atau enggak, atau jadi price list tersendiri dari Kalau dari kelompok tertentu, iya prestis kelompok tertentu itu pasti ya, karena kan kelompok yang menang itu bakal kita voting untuk disegani gitu ya, disegani oleh
kelompok-kelompok yang lemah gitu. Jadi kelompok yang lemah mereka kalau mau macam-macam kayak mau ngelitik gitu-gitu ya jadi nggak berani. Tapi kalau koin yang apa namanya yang aku tangkap gitu ya, kalau misalnya kita mau menaikkan ciri-ciri kita atau meningkatkan rutinitas kita itu tuh baiknya ambil ke posisi positif aja sih, kayak misalnya belajar meningkatnya yakin. Kan tadi udah tak sebutin kan kita nggak bisa ngontrol apa yang sudah Iya, cuman sebagai kalau misalnya dari sisi pelaku nih ya, itu mesti pelaku tuh harus tahu kan apa namanya pandangan dari sudut pandang kayak masyarakat yang terdampak juga. Karena kalau misalnya tawuran tuh juga nggak kita sendiri yang terdampak atau kelompok yang lain, enggak, cuman yang kayak misalnya teman kita atau apa namanya lingkungan sekitar juga terdampak gitu loh. Dan lingkungannya itu kan juga yang jadi jelek tambah jelek, yang bagus tambah jelek gitu loh. Jadi malah nggak efektif kalau ada ya tawuran gitu loh. Yang bagus tambah. tapi kan itu ya Oke, agak nge-lag gitu ya. Yang bagus jadi jelek. Oh, tapi yang bagus jadi jelek tuh. Yang jelek tambah jelek. Nah, jadi kan malah nggak efektif ya kalau dari sebenarnya. makanya itu kita perlu namanya itu edukasi. Kita bisa bikin campaign juga, terus kita bisa adain penyuluhan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari diri mereka yang udah ikut tawuran tuh nggak mau nih ikut seminar atau penyuluhan gitu gimana? Soalnya kan kalau ikut yang tawuran kan kita lihat ya kan mesti kayak anak-anak nakal yang apa namanya problematik ke masyarakat gitu. Kalau misalnya ikut penyuluhan kan Males ya mereka, oke sih gitu ya sih. Tapi kan upaya proaktif tuh nggak cuma dari penyuluhan. Kita bisa apa namanya ngelakuin penangkapan kayak polisi gitu. berarti lebih ke itu terjerat hukum gitu ya. Karena Langsung ke ranah hukum gitu ya. Tapi nih ya kalau misalnya masih di bawah umur itu kan nggak bisa dipenjara Pat. Itu gimana ya? bisa itu tergantung dari undang-undang saya ngatur. Kalau undang-undang daerahnya memperbolehkan di daerah istimewa Yogyakarta itu bisa. Tapi aku tuh pernah lihat info atau dengar info tuh kalau misalnya anak di bawah umur itu tuh nggak bisa dipenjarakan, cuman kasih sanksi sosial gitu loh, Cos ya. Apa ya saya pembinaan? Aku cuman lihat di informasi di TikTok gitu loh, cuman kayak gitu nggak bisa dipenjarakan. Wah, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Tahu dia tuh yang kayaknya sih. Karena tiap daerah kan ada undang-undang daerahnya masing-masing. Di situ sih. Jadi pemerintah itu bisa memperketat hukum supaya anak-anak ini pun lebih tawuran. Sebenarnya ini harusnya dibahas di akhir sih, menurut saya. Apa sih? Jadi teman-teman jadi tahu gitu kali informasi yang mungkin teman-teman tuh belum tahu gitu kalau apa anak di bawah umur bisa dipenjarakan gitu kan. Ya, berarti lebih ke memberikan efek jerah gitu yang serah. Ya, belum kan tawuran. Soalnya kayak lihat-lihat suka banyak ini sih, apa namanya cerita-cerita bahkan orang gitu. Mungkin kalau ada Kalau kelitih nih, kelitih itu merupakan jenis-jenis tawuran ya sih Mas ya? Salah satu jenis tawuran ya sih? Ya, perbedaan pendapat berbeda antar geng itu kan ya gengsi nih ya biar menambah martabat gitu. Geng jadi anggota geng itu kan sebenarnya bukan hal yang baik ya kalau kelitih itu. Tapi kalau dari si pro-nya gimana ya? Kelitih itu gimana? itu kebetulan kemarin bener ini yo apa namanya menonton salah satu video di YouTube terkait titik. Oh, banyak ya tadi. Tidak tuh sih ya, makanya banyak kan, apalagi di Yogyakarta ini aduh lumayan banget tadi. Mana yang saya tahu juga banyak itu tuh mereka itu sebenarnya ikut itu karena diajak teman pertama, terus kalau udah diajak itu nanti mereka tuh kayak ditanamkan suatu ideologi atau pemikiran gitu supaya mereka itu menjaga harga martabat gengnya tersebut betul agar tidak direndahkan oleh main kayak tadi itu kayak cuma seleksi dulu ya. Iya lah, mereka itu pelitih itu sebenarnya kalau yang saya lihat di YouTube kemarin itu tuh kalau zaman dulu tahun 2006 kan ada di YouTube itu ada ini narasumbernya dari 2006 kan beda tahun, beda ini mengalami perkembangan gitu. Kalau yang di 2006 itu tuh mereka katanya cuma menginjak orang-orang tertentu yang
mengalami masalah benar geng semua tersebut. Kalau sekarang kan Asal aja ya, asal aja. Kayak syarat masuk ke geng gitu. ya makanya kalau dulu tuh masih bisa diambil kayak solidaritas gini hot Gitu. Kira-kira kalau politik itu tuh ada faktor eksternal sama internal nggak? pasti. Contohnya gimana Pak? Kalau internal kan dari diri sendiri kayak merasa ingin buat gitu. Kalau eksternal tadi ya kira-kira gengnya itu dihina atau mendapat ancaman dari apa namanya gitu. Oh, temen aku tuh sebelum melakukan podcast ini tuh aku research dulu nih tentang ya kayak peristiwa-peristiwa keriting terus peristiwa tawuran gitu. Nah, aku tuh mendapat sebuah contoh kisah dari Google, itu kisahnya Rido yang dia tuh sebelumnya dia di geng sekolah itu. Jadi mantan geng sekolah yang dulunya melakukan eh, aktivitas kritik gitu. Jadi dia aktif dalam tawuran, aktif dalam kritik gitu. Nah, terus oke, sebentar ya. Oke. Jadi emang cerita. Oke, gimana? Awalnya dulu itu Ridho cuman diajak temannya ya untuk masuk ke dalam gang itu untuk melakukan kritik, kekerasan. Nah, tapi Ridho itu gimana ya? Kayak malah menikmati kegiatan tersebut gitu. Ya. Jadi ya pada akhirnya Ridho tuh tetap sadar gitu kalau yang dilakuin selama itu salah gitu. Nah, kalau dari Bagas dan Mas Nizam nih, gimana sih tanggapan kalian tentang kisahnya Ridho gitu? Kalau dari pendapatku sih dulu itu kan Ridho awal-awalnya diajak, Ya, diajak. habis diajak dia jadi suka masuk ke dalam kritik itu kan. Ya, kayak menikmati juga, menikmati. Makanya kan sebelumnya itu harusnya Ridho ini punya organisasi lain atau apalah buat penyaluran rezekinya gitu, supaya dia bisa berkembang menjadi lebih baik itu. Kalau dari yang aku tangkap ini tuh salah satu faktor kelite yang salah satunya yaitu dari faktor pertemanan, bukan pertemanan. Jadi sebenarnya tuh pertemanan tuh sangat berpengaruh banget sama sifat kita atau sesuatu hal yang kita lakukan ke depannya itu. Jadi kalau menurut aku solusi ke depannya kayak seperti Rido tuh milih lingkungan pertemanan yang baik atau dari diri sendiri yang mengikuti bukan organisasi yang udah Mas Bagas bilang gitu kan. Terus peran sekolah juga penting ya ini buat membuat wadah di buat penyaluran organisasi titik. Terus Terus jadi dari kisah Ridho tadi kita tuh bisa ambil ya kesimpulannya tuh, jadi kita harus memilih teman yang baik ya Mas Disa tuh terus super mengaruhkan ya, harus nyalurin energi positifnya ke hal yang lebih positif, salurkan dan jangan tawuran sih kalau menurutku itu udah jangan banget sih. Itu nanti sebenarnya cerita Ridho tadi itu malah sangat menginspirasi ya, benar-benar belajar dari kesalahan seseorang. Jadi jangan mengulangi kesalahan itu ya teman-teman, buat pelajaran di depan ya, benar-benar. A few moments later. Oke, mungkin dari Mas Bagas sama Mas Ijam punya nggak sih kayak ajakan positif gitu dari untuk untuk orang-orang lain gitu yang ingin masuk ke tawuran atau udah masuk tapi pengen keluar gitu. Gimana? Jadi siapa dulu Mas Bagas dulu. misal udah masuk ke tawuran itu agak sulit ya. Sulit. Kita harus melakukan upaya proaktif kayak menanamkan dan lain-lain, karena kalau orangnya bandel itu tapi kalau yang belum masuk kita bisa melakukan ya campaign itu biar mereka itu disajiin materi-materi dampak negatif dari tawuran agar nggak masuk ke dunia tawuran. Itu Mas, aku setuju banget sama statementnya Mas Bagas. Terus kalau misalnya teman-teman nih punya teman yang udah masuk ke dalam tawuran gitu,
kalau misalnya kalian punya niat yang baik, ajaklah teman kalian untuk berbuat yang positif gitu. Kayak misalnya tadi disebutin kan berlomba, misalkan ada yang ngasih belajar bareng, kayak ngajak temannya agar keluar dari geng tersebut ya betul betul. Karena tawuran itu sangat berbahaya dan banyak dampak negatif yang dapat dirasakan. Oke teman-teman mungkin itu aja sih kalau dari kita tentang tawuran lensa, tawuran antar pelajar. Nah, ini kita say no dulu gak sih ke teman-teman say no tuh tawuran nih. Kita bisa ikutin ya. Nanti gini ya. Gini. Say no to tawuran. Oke. 1, 2, 3. Say no to tawuran. Yeay. Oke, buat teman-teman yang punya saran atau apa namanya kritik dari saran juga bisa tulis di kolom komentar ya. Boleh di share juga ya teman-teman. Soalnya jangan lupa di subscribe juga ya. Bener banget. Oke, sekian terima kasih. Dadah teman-teman. Dadah. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang tawuran di balik. Ulang. Ini pas Jadi tetap dengerin diskusi kita sampai akhir ya, pasti bakalan seru deh. Halo teman-teman. Iya, kok kerekam? Teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah,